ini luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk dipersiapkan yuk Alkitabnya. Pakaian yang rapi. Jangan lupa duduk manis ya adik-adik. Betul. Nah, ditemani dengan Kacia dan Kak Elmi, serta Tua dan Kak Nicole yang main musik. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah tanggal 10 April ini, kita saat berdoa sejenak dipimpin oleh Mama Tua. Shalom anak-anak kami, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Adik-adik semangat ya, bangkit berdiri dan bersuka-cita.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, adik, kita akan duduk. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat ke-9, yaitu jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dan belajar adik-adik berdiri ya. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami, Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan membaca epistel yang terambil dari ayat bulanan kita di bulan April 2022, yakni yang tertulis dalam Roma 5 ayat 1. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dengan
Allah. oleh karena Tuhan kita, Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita Selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400, nomor 1 dan 4. Jalan mulia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana dan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jadi dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau ngapain, Kak? Kita akan membacakan harta Minggu. Kakak. Bagi amang-imang dan adik-adik yang ingin mengetahui informasi seputar sekolah minggu, dapat join di Facebook kami, Maranatha RL, dan IG kami, SM HKBP Maranatha Rawalumbu. Nah, untuk hari Minggu tanggal 10 April, sekolah minggu sudah bisa tatap muka bagi adik-adik yang orang 2 dan orang 3, yaitu untuk orang 2 itu kelas 1 sampai kelas 3 jam 8 pagi, dan orang 3 itu anak-anak SD kelas 4 sampai kelas 6 10.30. Adik-adik kecil, balita, tetap harus bersabar untuk ibadah online ya di rumah. Untuk adik-adik yang sudah ibadah tatap muka dan yang ada di rumah, jangan lupa untuk harus selalu terapkan prosedur kesehatan 5M. Apa adik-adik? 5M.
Apa aja sih, Kak? Menjaga jarak, Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi. mobilitas. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan seminggu kalian setiap hari Senin sampai Sabtu di YouTube channel Sekolah Minggu ya adik-adik. Kakak dan abang sekolah minggu mengajak ASM untuk memberikan video persembahan yang akan ditampilkan di ibadah setelah warta sekolah minggu ini. Dan bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan pujiannya, dapat menginformasikan ke kakak abang sekolah minggu. Nah, bagi adik-adik yang sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan beserta dengan keluarga, Tuhan memberkati dan tetap semangat ya. Untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 4 April sampai 10 April, kakak abang sekolah minggu, Amang Inang Sintua, Amang Inang Pendeta mengucapkan Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita nyanyikan Bapa-Ku datang padamu. Hidup yang manis. Ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Apa kabar? Luar biasa ya. Puji Tuhan, kita boleh beribadah bersama hari ini
dari rumah masing-masing. Meskipun hari ini abang-abang kakak-kakak kita sudah boleh beribadah secara tatap muka ya, tanggal 10 April 2022. Ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari buka Alkitabnya, firman Tuhan yang menjadi khotbah atau cerita Alkitab yang kita dengar dari kitab Kejadian. Apa? Kitab Kejadian. Kejadian 28 ayat 5. Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat 15 ya. Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Amang pendeta akan membacakannya dan adik-adik di rumah mengikutinya dengan baik. Baca Alkitabmu ya. Kita sama-sama membacanya. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengar apa yang boleh dialami Yakub. Ada yang masih ingat enggak? Atau adik-adik tahu apa yang boleh terjadi bagi Yakub? Dia takut, dia lari karena dia melakukan dosa kepada abangnya Esau. Apa dosanya? Dosanya adalah berbohong, berdusta, menipu abangnya Esau. Sehingga Esau melakukan atau mengejarnya, mencarinya. Dengan itu Yakub akhirnya takut dan lari sejauh mungkin supaya abangnya tidak menemukannya, ya. Nah, di pelarian itu, dalam ketakutan itu, Yakub kecapean dan kelelahan. Yakub kecapean dan kelelahan. Di dalam ketika dia tidur, dia bermimpi ada tangga yang sangat tinggi, panjang ya, dari tanah sampai ke surga. Di sana dia melihat bahwa ada Allah, malaikatnya turun dan lain sebagainya ya. Lalu Allah berbicara kepadanya, jangan takut Yakub, jangan takut Yakub. Nah, karena aku menyertaimu, aku mengampunimu, dan aku akan memberkatimu. Lalu Yakub terbangun, ternyata Allah hadir katanya. Allah ada di sampingku, Allah ada di mana-mana. Akhirnya dia semangat bangkit dan percaya Tuhan ada di sekitarnya. Nah,
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita ini adalah Minggu Palmarum. Tahu artinya Palmarum? Iya, palmarum atau daun palma yang dilamba-lambaikan ya. Pernah nonton film Yesus enggak? Pernah nonton film Yesus? Ya, nanti diminta mami papinya untuk memutar film Yesus, mencari di YouTube ya. Nah, biar lihat dulu bagaimana orang-orang ramai mengeluh-elukan daun palma ya, menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga kita harus semangat ya. Kita harus bersuka cita, tidak perlu takut. Meskipun di rumah, apalagi di rumah sendiri nggak perlu takut. Kalau maminya, papinya menyuruh kita ambil dulu ini ke kamar, ya harus semangat, jangan takut ya. Nggak perlu takut. Karena di sana ada Tuhan yang menjaga. Karena di sana Tuhan hadir menjaga. Ya, jadi nggak perlu takut. Karena Tuhan menjaga kita. Dimanapun kita berada, dimanapun ada di sekolah minggu, di rumah, di halaman rumah, ketika berjalan bersama orang tua, Allah hadir di sana. Tuhan Yesus menjaganya. Karena Tuhan Yesus setia. Nah, kalau Yakub tadi, ketika dia menyadari di sana ada Tuhan hadir, apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub mendirikan pertanda. Yakub makin semangat, aku akan berdoa kepada Tuhan. Dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, maka kita juga harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya Pak Pendeta gitu ya? Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Pertama, dengan baca kitab suci bisa, berdoa bisa. Ada lagunya Kak ya? Ada lagunya ya? Ada di sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Tahu lagunya? Kita nyanyikan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, kalau adik-adik mau diberkati Tuhan Yesus, ya datanglah kepada Tuhan Yesus, berdoa, membaca firman ya, dengarkan nasihat orang tuanya, dengarkan arahan kakak-kakak guru sekolah minggunya, maka kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Itu yang boleh Amang sampaikan kepada kita dari sekolah minggu. Semangat selalu, jangan takut, sebab Tuhan hadir menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau memberkati kami, dan kami yakin dan percaya anak-anak kami sekolah minggu sehat, penuh sukacita, karena Engkau menyertai, memberkati mereka meskipun mereka beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati setiap orang tua, Tuhan memberkati setiap anak-anak kami, supaya mereka selalu bersukacita. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian.
kita tutup ibadah ini, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kini marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa untuk minggu depan ya adik-adik. Dadah.